Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari 1955 dari hubungan seorang mahasiswi dengan mahasiswa pasca sarjana Universitas Wisconsin bernama Johannes Ceibel dan Abdul Fattah Jandali. Johannes Ceibel adalah orang Jerman dan Abdul Fattah adalah orang Turki. Hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua mereka, namun mereka tetap menjalani hubungan dan Johannes pun hamil. Pada awal tahun 1955, Joanna memutuskan untuk pergi ke San Francisco melahirkan bayinya. Di sana, dia dibantu melahirkan secara diam-diam dan mengatur adopsi. Dokter menemukan calon orang tua, yaitu suami istri bernama Paul Jobs dan Clara Hagopian. Paul Jobs adalah seorang montir Jerman dan Clara Hagopian adalah putri imigran asal Armenia dan bekerja sebagai bagian pembukuan di suatu perusahaan. Paul hanya seorang pria putus SMA, dan istrinya hanya seorang wanita yang tak pernah lulus kuliah. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya Joanna mengizinkan Steve Jobs untuk diadopsi oleh Paul dan Clara, dengan syarat Steve harus disekolahkan sampai perguruan tinggi. Beberapa tahun setelah Jobs diadopsi, orang tua angkatnya pindah ke perumahan di Mountain View, Silicon Valley. Silicon Valley adalah daerah yang memiliki banyak perusahaan dalam bidang komputer dan semikonduktor, seperti Adobe Systems, eBay, Google, Hewlett Packard atau HP, Intel, dan Yahoo. Ketika Jobs berumur 5 atau 6 tahun, ayah memberikan separuh meja kerjanya untuk Jobs. Steve kecil sangat menyukai elektronik. Selain itu, Steve Jobs adalah anak yang sangat cerdas namun bandel. Saat Jobs di kelas 4 SD diadakan tes kecerdasan. Ternyata, Steve setara dengan kelas 2 SMA. Karena hal tersebut, orang tua Jobs memperbolehkannya untuk naik satu tingkat. Namun, dia sering dirundung oleh teman yang lebih tua. Karena hal tersebut, Jobs bersikeras untuk pindah sekolah. Akhirnya, mereka sekeluarga pindah ke daerah Los Altos Selatan. Steve menghabiskan masa remajanya di SMA Homestead. Di tahun pertama, Jobs bekerja di Hewlett Packard atau HP selama musim panas. Di tahun kedua, Jobs menghabiskan akhir pekan dan musim panas sebagai pegawai persediaan barang elektronik di toko Haltech. Saat masih SMA, Steve Jobs dikenalkan dengan seseorang penggila elektronik bernama Steve Wozniak. Wozniak adalah alumni SMA Homestead yang menjadi legenda sekolah karena kepandaiannya. Saat bertemu pertama kali, mereka mengobrol tentang elektronik sampai berjam-jam. Siapa sangka, pertemuan mereka mengawali sebuah sejarah besar. Sejarah itu berawal dari Blue Box, sebuah alat karya Wozniak yang dapat melacak frekuensi telepon. Steve Jobs melihat Blue Box sebagai bisnis. Maka mereka memperagakan fungsi Blue Box kepada calon pembeli. Banyak yang tertarik sehingga mereka berhasil membuat 100 lebih Blue Box dan hampir semuanya terjual. Setelah lulus SMA pada tahun 1972, Steve Jobs melanjutkan kuliah di Universitas Reed yang terletak di Portland, Oregon. Bukannya sibuk belajar, saat kuliah, dia bersama Daniel Kottke malah sibuk mendalami ajaran Zen Buddha. Robert Friedland adalah teman yang banyak membawa pengaruh ajaran Zen Buddha pada Jobs. Robert pernah pergi ke India untuk bertemu guru spiritualnya. Dari Robert, Steve belajar tentang kemampuan mendistorsi realitas lapangan. Selain itu, saat berkuliah, Steve tertarik dengan kelas kaligrafi. Kelas kaligrafi Universitas Reed merupakan yang terbaik di seluruh kampus Amerika saat itu. Manfaat kelas kaligrafi tersebut baru dirasakan saat dia mendesain komputer personal Macintosh, di mana komputer tersebut memiliki jenis tulisan yang cantik. Jobs hidup seperti gelandangan. Ia tak punya rumah tetap dan rela berjalan 7 mil melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapat makanan enak dari biara Hare Krishna. Setelah 18 bulan luntang-lantung di Universitas Reed, pada Februari 1974, Steve Jobs pulang ke rumah orang tuanya dan berusaha mencari kerja di sana. Suatu hari, saat Jobs membaca koran harian San Jose Mercury, ia melihat iklan perusahaan Atari yang menarik.
Pada hari itu juga, Jobs mendatangi Atari untuk melamar pekerjaan. Namun melihat penampilannya yang kumal, direktur personalia tidak yakin dan melaporkan hal tersebut pada kepala bagian teknik perusahaan, Al Alcorn. Lewat wawancara, Alcorn dapat menangkap kecerdasan dan antusiasme Jobs. Akhirnya, Jobs diterima. Namun, banyak rekan kerja yang protes dengan penampilan Jobs. Untungnya, pemilik perusahaan, Nolan Bushnell, menemukan solusinya. Jobs diminta bekerja saat seluruh pegawai sudah pulang. Setelah uang yang dikumpulkan cukup, Jobs izin pergi ke India untuk mencari guru spiritualnya. Namun sesampainya di sana, ternyata beliau sudah meninggal. Sejak kerja sama mereka, kasus Blue Box, Steve Wozniak selalu berada di belakang panggung, membuat suatu penemuan. Dan Steve Jobs selalu mendapat tugas mempromosikannya di panggung. Pada tahun 1975, Steve Wozniak yang bekerja di perusahaan Hewlett Packard berhasil merancang komputer pertamanya. Komputer Wozniak memiliki keyboard sebagai peralatan input dan menggunakan TV standar sebagai output. Wozniak terinspirasi dari suatu majalah komputer yang menampilkan peralatan komputer pribadi pertama merek Altair yang dibahas di klub yang diikutinya, yaitu Homebrew Computer Club. Wozniak dengan polos membagikan cara membuat komputernya pada anggota klub. Jobs yang melihat tindakan ini langsung protes tidak setuju. Ia berkata bahwa hal itu adalah resep rahasia dan menyarankan untuk menjual papan sirkuitnya saja. Wozniak setuju dan mereka sepakat untuk membangun perusahaan. Untuk membangun perusahaan, Jobs menjual mobil miliknya dan Wozniak menjual kalkulator HP 65 miliknya. Hasil penjualan mereka adalah sebesar $1.300. Setelah itu, Steve Jobs menghubungi rekan kerjanya di Atari untuk mencetak gambar papan sirkuit mereka sebanyak 50 lembar. Hal ini menghabiskan biaya sebesar $1.000. Steve Jobs berencana menjual komputer seharga $40 per buah dengan asumsi keuntungan bersih jika semua terjual sebesar $700. Saat itu, Steve Jobs yang pulang dari kebun apel mengusulkan Apple sebagai nama perusahaan mereka. Dalam rangka membangun perusahaan, Steve Jobs mengajak Ron Wayne, seorang insinyur senior di Atari untuk bergabung. Pada 1 April 1976, 3 orang tersebut menandatangani sebuah perjanjian dan membagi saham. 45% untuk Steve Jobs, 45% untuk Steve Wozniak, dan 10% untuk Ron Wayne. Namun, 12 hari kemudian, Ron Wayne mundur karena melihat kenyataan bahwa duo Steve tidak memiliki modal sedikit pun. Sementara itu, untuk memasarkan produk, duo Steve membuat prototipe komputer rancangan Wozniak yang diberi nama Apple I dan mempresentasikannya di pertemuan klub komputer Homebrew. Mereka menjelaskan kelebihan komputer Wozniak dan menawarkan sirkuit cetak komputer Apple I dengan harga $50. Anggota klub tidak begitu tertarik, kecuali Paul Terrell, seorang pemilik toko komputer bernama Byte Shop. Ia ingin membeli Apple I sebanyak 50 buah, namun dalam bentuk yang sudah jadi komputer. Dia bersedia untuk membayar $500 per buah. Duo Steve sangat senang dengan pesanan pertama mereka, namun biaya yang dibutuhkan kira-kira sebesar $15.000. Dari seorang temannya, Jobs mendapatkan pinjaman $5.000. Setelah terus mencari, akhirnya ia mendapat bantuan dari Kramen Elektronik berupa komponen yang dibutuhkan dengan kredit 30 hari jatuh tempo. Akhirnya, Apple I dapat diproduksi. Perakitan komputer Apple I dilakukan di garasi rumah orang tua Steve Jobs di Los Altos. Perakitan dilakukan oleh Steve Wozniak, Steve Jobs, Daniel Cote, Elizabeth Holmes, dan Patty Jobs. Akhirnya, 50 pesanan Byte Shop selesai dibuat. Biaya produksi Apple I ternyata lebih murah dibandingkan estimasi, sehingga duo Steve membuat 50 unit lagi dan menjualnya ke Homebrew Club. Kemudian, 100 komputer diproduksi lagi dan dititipkan ke toko komputer dengan harga $666,66 per komputer. Berpikir panjang, mereka ingin membuat komputer selanjutnya, yaitu
Apple II, sehingga mereka menghubungi bos Atari, Nolan Bushnell. Nolan Bushnell merekomendasikan mereka untuk pergi ke seorang investor, Don Valentine, di Silicon Valley. Don Valentine menolak dan merekomendasikan Mike Markula. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang lebar, Mike Markula setuju untuk berinvestasi. Pada tanggal 3 Januari 1977, Apple Computer resmi didirikan. Jobs memimpin Apple dengan arogan. Jadi, pekerjaan baik yang dilakukan oleh para pegawai didasarkan pada ketakutan mereka akan makian Jobs. Namun, di samping dirinya yang arogan, dia menghargai tim yang bekerja dengan bagus. Sukses dengan Apple II, Jobs menggagalkan Apple III. Tapi, Apple III kinerjanya buruk, sehingga tidak laku di pasaran. Maka, ia mengembangkan proyek baru lagi bernama Proyek Lisa. Singkat cerita, setelah bertengkar dan dikeluarkan dari proyek Lisa, Steve yang ingin masuk ke tim Mac berselisih kembali dengan ketua tim mereka, Jeff Raskin. Namun, kali ini Jobs memenangkan perseteruannya. Tim Mac yang dipimpin oleh Steve Jobs meraih kejayaan, di mana Mac mendapat titel komputer terbaik setelah diluncurkan. Setelah itu, Apple dipimpin oleh seorang CEO bernama John Sculley yang direkomendasikan oleh Jobs. Namun akibat perselisihan di antara mereka, akhirnya Jobs memilih untuk mengundurkan diri dari Apple. Setelah mengundurkan diri, Jobs mendirikan Next Computer. Namun, pada tahun 1988, penjualannya sangat mengecewakan dan produknya terus mengalami kegagalan. Maka, pada tanggal 10 Februari 1993, Next mengumumkan penutupan pabrik dan penghancuran komputer. Sebelum mendirikan Next, tahun 1986, Jobs membeli divisi komputer grafis milik Lucasfilm dengan investasi $10 juta. Jobs kemudian mengubah mereka menjadi perusahaan mandiri dan menamainya Pixar Animation Studio. Film animasi pertamanya adalah Toy Story pada tahun 1995, disusul oleh A Bug's Life pada tahun 1998. Toy Story 2 pada tahun 1999, Monsters Inc. pada tahun 2001, dan lainnya. Pada tahun 2005, Disney membeli Pixar dengan nilai $7,4 miliar dan Steve Jobs menjadi pemegang saham terbesar di Pixar. Kala itu, Apple sedang terpuruk. Steve Jobs menemui CEO Apple, Gil Amelio. Jobs meminta pada Gil untuk menjadikannya CEO lagi. Di musim panas 1997, Gil Amelio lengser dan Steve Jobs ditunjuk sebagai CEO darurat. Pada Mei 1998, komputer baru Apple bernama iMac diluncurkan dan berhasil terjual sebanyak 800.000 unit. Berhasil dengan iMac, pada tahun 2001, Jobs melahirkan pemutar musik digital yang dinamai iPod. Dan lagi-lagi produk tersebut laris. Pada tahun 2003, ia membuat toko musik daring, iTunes Store. Pada tahun 2007, Steve Jobs merilis gabungan dari iPod dan phone, yaitu iPhone. Dan pada tahun 2010, Apple menghadirkan komputer tablet, iPad. Pada tahun 2005, Steve memberikan pidato pengantar pada hari wisuda di Universitas Stanford, bahwa ia telah didiagnosa kanker pankreas dan dokter mengatakan hidupnya tersisa 6 bulan lagi. Namun, setelah menjalani rangkaian tes, Jobs mengetahui bahwa ia terkena kanker jenis langka dan bisa disembuhkan. Jobs telah menjalani operasi dan ia baik-baik saja. Jobs memberi pidato bahwa kematian adalah konsep yang berguna. Waktu kita terbatas, jadi janganlah sia-siakan dengan menjalani kehidupan orang lain. Namun, pada tahun 2010, setelah sembuh dari kanker pankreasnya, kondisi Jobs semakin memburuk. Akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhirnya pada 5 Oktober 2011.